Ya. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu semua yang mungkin hari ini sedang berlibur karena weekend juga ya. Weekend, terus mungkin teman-teman adik-adik itu lagi libur sekolah, jadi berlibur. Kami di sini masih tetap eh, berusaha untuk memberikan informasi-informasi terkait penyelenggaraan JKN secara umum maupun secara khusus. Sudah hadir bersama kita hari ini salah satu pegawai BPJS Kesehatan. Hari ini kita mau ngobrol apa? Nanti kita tanyakan langsung sama yang bersangkutan. Apa kabar, Dek? Fit, Dek Fit ya. Alhamdulillah baik, Kak Alhamdulillah Put. baik. Weekend ini ke kantor ya, Iya, akhir bantuin tahun. Putri untuk sebarin informasi Kayak terkait tetap produktif ya. weekend tetap produktif, benar, Biasa. luar biasa. Mungkin pembahasan kita kali ini ada beberapa pertanyaan nih masuk. Kak, gimana sih Kak mau jadi pegawai BPJS Kesehatan atau gimana sih cara bergabung menjadi bagian dari BPJS Kesehatan? Mungkin Depit perkenalan diri Oh dulu. iya, belum kenalan ya. Iya, Oke, teman-teman salam JKN. ini salam JKN. Perkenalkan, saya Fitri. Saya staf SDM umum di kantor cabang Sumawi. Oke, staf SDM. Ya. Oke, berarti tepat nih pertanyaannya. Gimana sih cara bergabung menjadi bagian dari BPJS Kesehatan? Dijawab langsung sama staf SDM ya. Boleh Pit langsung Ipit jelasin aja secara singkat itu gimana sih cara bergabung menjadi bagian dari BPJS Kesehatan? Oke, untuk pegawai BPJS ini kita menyebutnya Duta BPJS Kesehatan. Oke, sebutan untuk pegawainya duta, Iya, duta Duta BPJS Kesehatan. Oke. Jadi mungkin kalau teman-teman yang baru lulus gitu kan mau join ke kita jadi pegawai BPJS, itu kita sekarang sistem rekrutmennya terbuka Terbuka. Oke. melalui laman resmi website BPJS Kesehatan. Mm-mm. Itu nanti di websitenya ada menu karir, bisa diakses aja. Oh gitu. Berarti memang secara terbuka open recruitment itu ada di website ya. Iya, betul. Ada di website. Berarti tidak ada lamaran-lamaran yang kirim apa? Berkas Print CV, berkas, Nggak perlu, KTP nggak perlu. dikirim ke kantor itu nggak perlu ya. Nggak perlu lagi. Nggak Sekarang perlu kan lagi. semuanya udah online semua. Jadi teman-teman bisa langsung akses aja linknya, cek apa ketersediaan posisi atau jabatannya gitu. Baik, berarti itu ingat dulu ya, yang pertama kali itu nggak perlu ngirim-ngirim lamaran atau apa namanya Kirim berkas, mengantar berkas iya, ke kantor langsung kantor. BPJS Kesehatan itu nggak perlu lagi. Sangat tidak disarankan. Sangat tidak disarankan. Yang pertama mungkin buang-buang waktu Iya, ya, benar. buang-buang biaya juga untuk Benar. nge-print segala macem ya kan. Kan kita udah digital semua. Digital semua dan terbuka juga ya, Fit? Iya, betul. Melalui website. Jadi nggak manual lagi rekrutmennya. Nggak manual lagi. Nah, itu kan berarti dipublish di website. Iya, betul. Dipublish di website. Berarti itu ada periodenya, ada periode tertentunya nggak sih, Fit? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bisa cek juga di websitenya, saat ini kan yang lagi buka rekrutmen itu pegawai kontrak. Nah, itu sebenarnya periodenya itu sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Iya. Oke. Nah, kalau tahun ini kan berarti terakhir tanggal 31 Desember 2024. Jadi sistem apa namanya lamarannya juga dia drop CV kayak gitu. Drop CV. Oke. Jadi teman-teman nanti bisa melampirkan link cloud kayak Google Drive atau Dropbox yang gitu yang udah teman-teman apa namanya upload file-file yang perlu untuk lamaran, berkas lamarannya gitu. Mungkin teknisnya teman-teman bisa lihat langsung di webnya aja ya gitu ya. Tapi intinya itu kita tuh udah nggak ada manual lagi. Ya, memang sudah langsung di website yang BPJS Kesehatan. Ya. Website resminya ya? Ya, BPJS Kesehatan. strip kesehatan ya? Strip kesehatan.go. BPJS strip kesehatan.go.id. Ya, di menu karir ya, Karir, ya. ya. Oke. Di publish di website, ada batas waktunya itu hanya untuk pegawai kontrak aja atau mungkin ada kesempatan berkarir yang lain itu, Fit? Kalau untuk saat ini yang dibuka itu memang pegawai kontrak, tapi tidak menutup kemungkinan selanjutnya apakah ada pegawai yang reguler ataupun ada rekrutmen untuk staf khusus. Kayak kemarin beberapa bulan lalu ada rekrutmen untuk auditor. Itu kalau itu juga periodenya tertentu juga, misalnya hanya buka beberapa minggu gitu. Oh iya. Tapi kalau untuk yang kontrak ini yang masih available ini sampai akhir tahun. Oke, berarti
tidak hanya pegawai kontrak tadi yang ada di website, untuk semua jenis Rekrutmen vakansi pegawainya itu ada di websitenya itu ya. Iya. Tergantung apa yang tersedia. Iya, Saat betul. ini yang tersedia itu adalah pegawai kontrak. Kita sebenarnya PATT ya. Iya, betul. Administrasi tidak tetap. Ya. Oke. Jadi teman-teman kalau bisa sering cek-cek aja website kita. Kalau yang ingin join ya kan, Iya. mana tahu ingin mengabdi juga kayak kami ya kan. Semoga bisa juga join untuk membantu menjadi duta BPJS Kesehatan untuk membantu pelayanan JKN di Indonesia. Terus aku mention lagi nih Pit, itu kan di posting atau dipublish di web. Berarti untuk lokasi wilayah kerjanya itu nasional juga atau gimana Pit sifatnya? Nah iya, untuk rekrutmennya juga dia se-Indonesia, atau namanya terbuka semua di Indonesia. Tapi teman-teman juga bisa memilih aspirasi kedeputian mana mereka mau ditempatkan. Mereka mau ditempatkan di mana gitu. Jadi tapi milihnya kedeputian wilayah. Kedeputian wilayah. Jadi kita BPJS ini kan terdiri dari 12 kedeputian wilayah dan 126 kantor cabang. Nah, setiap kedeputian wilayah itu kan menaungi bisa 1 atau 2 provinsi. Kayak misalnya kita nih kedeputian 1, kita kan wilayah 1. Iya, kita provinsi Aceh sama Medan, Sumatera Utara. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih preferensi kedeputian 1, dia orang Banda nih, Banda Aceh misalnya, dia bisa jadi di Banda, bisa jadi juga di Lok Sumawe, ataupun bisa jadi di Medan, ibaratnya gitu. Bisa jadi di Lupakam atau di mana gitu ya. Yang penting 1 kedeputian wilayah. Berarti itu kita tidak bisa memilih di mana lokasi kita bekerja, tapi kita bisa memilih preferensi wilayahnya dalam skup kedeputian wilayah gitu. Tapi tetap dipertimbangkan melihat domisili pelamaran juga. Oh iya, benar-benar untuk supaya lebih efektif dan efisien. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dibutuhkan organisasi itu nggak di wilayah asal, tapi memang sesuai dengan preferensi wilayah tadi. Oke. Kemudian Pit, ini kan berarti pakai website lagi. Aku mention lagi nih pakai website. Itu si pelamar ini mengisi data atau sistemnya gimana? Jadi kan websitenya itu dia nanti diarahkan ke website khusus untuk apply job karirnya kan ya. Nanti teman-teman kayaknya akan dibuatkan suruh buat akun dulu. Jelas buat akun dulu. Ya, baru kayak isi form dan beberapa data dan drop link iCloud yang tadi yang kita sampaikan kayak Google Drive, Dropbox. Nah ini tips juga untuk teman-teman, pastiin linknya itu jangan di private. Jadi jangan jadi saat tim BPJS mau cek datanya bisa lihat akses gitu. Nggak terkunci jangan gitu terkunci, ya, bisa diakses gitu. kapan aja. Iya, betul. Apalagi kayak tadi kita balik lagi ke awal, ini kan sistemnya open recruitment ya, jadi sepanjang sepanjang periode itu tuh ngisi data, mengupload dokumen segala macam, nanti kapan dibutuhkan itu dicek sama tim BPJS Kesehatan. Jadi sewaktu-waktu kalau memang berkasnya oke, kualifikasinya oke, tim BPJS bisa sewaktu-waktu ngubungi teman-teman dari email ataupun dari akun karirnya itu. Makanya jangan sampai akunnya filenya itu terkunci gitu ya, link aksesnya itu terbatas gitu, jadi sayangnya nanti nggak bisa tercek, malah di dokumen aja nanti nggak lewat gitu kan, karena tidak bisa dicek gitu gimana mau tahu kualifikasi lebih lanjut dari teman-teman gitu kan. Iya, tips penting itu Pin, nanti mana tahu teman-teman ini kan udah ngupload segala macam kan, ternyata terkunci. Kok nggak dipanggil-panggil, kok nggak ada info kan, ternyata malah terkunci malah nggak bisa diapa-apain ya Pit. Oke Pit, mungkin pertanyaan lanjutan nih Pit, apa sih syarat menjadi bagian dari BPJS Kesehatan? Apakah harus harus dokter karena namanya BPJS Kesehatan, orang medis gitu ya. Itu gimana Pit syaratnya Pit? Agak cantik sedikit boleh lah ya. Iya boleh. Jadi ini requirement umum lah ya. Iya. Untuk teman-teman yang mau join di pegawai BPJS Kesehatan, itu pertama bersedia bekerja secara penuh waktu. Jadi kita kerjanya full time. Nggak boleh part time ya? Part time gitu kan. Jadi terus untuk usianya itu maksimal 25 tahun. Terus belum menikah. Selanjutnya pendidikannya ini minimal D3. Minimal D3. Dan semua jurusan kok. Semua jurusan. Jadi nggak mesti
harus jurusan kesehatan enggak. Iya, karena tuh banyak juga Pit pertanyaan gitu kan. Mungkin orang nanya, ngelihat Putri mungkin pribadi ya kan. Putri kan basicnya bukan dokter, bukan Iya, perawat, bukan sama bidan kita, gitu Kak. ya kan. Terus sama Ipit juga. Kok bisa sih kerja di BPJS Kesehatan, jadi apa gitu ya. Ada kok, ada jabatan-jabatan atau bagian-bagian di sini yang tidak diisi oleh medis. Dan Ya, betul. seperti tadi kita bilang, untuk yang ini kan apa namanya, pegawai untuk ini syarat-syarat pegawai tidak tetap ya, pegawai tidak tetap yang kontrak tadi. Mungkin kalau yang lain-lain ada lagi syarat khususnya Iya, gitu ya. benar. Ini untuk periode 31 Desember. Ya. Yang masih terbuka ya. Ya, Yang masih terbuka saat ini. Jadi masih ada kesempatan teman-teman. Kan belum 31. Iya, benar-benar masih ada kesempatan untuk apply atau untuk masukin lamarannya ke website karir BPJS Kesehatan. Nah, pertanyaan terakhir nih Pit, mungkin hal-hal yang memang paling sering kejadian sama para pencari kerja atau pelamar kerja. Dia udah apply nih, sudah apply di website karir kita, sudah bener nih, udah ngupload, sudah rapi lah dia ini kan. Terus tiba-tiba dia dapet SMS, SMS siapa gitu ya kan? Atau email ya? Atau email. Nah, itu gimana sih cara kita tahu nih, cara si pelamar tahu bahwa tindak lanjut atau undangan ini benar-benar dari BPJS Kesehatan, bukan hoax atau bukan orang-orang yang mencari keuntungan gitu. Iya. Emang agak beberapa akhir ini banyak yang kayak gitu ya, Iya. ada yang hoax lamaran kerja. Iya, dibilangnya BPJS buka tanggal 20 Desember gitu. Jadi teman-teman pastiin untuk tindak lanjut lamarannya itu pastiin di email teman-teman, terus sender pengirimnya itu domain BPJS Kesehatan. Sender email pengirimnya. Iya, domainnya itu @bpjs bpjskesehatan.go.id atau dari Talentix. Talentix, oh ya, karena memang yang kerja sama BPJS ya untuk rekrutmen. Kemudian bisa juga selain via email, itu kalau nggak salah bisa juga dari websitenya itu juga ada update-annya ya. Jadi kan itu kan kita buat akun, jadi update-nya ada di situ juga nanti disampaikan gitu. Nanti disampaikan langsung. Jadi pastiin pokoknya domainnya BPJS Kesehatan. Iya, emailnya itu ya, Iya, email pengirimnya maksudnya. Terus juga untuk semua tahapan rekrutmen di BPJS Kesehatan itu tanpa dibungut biaya. Sama sekali ya, gratis, ya, sama sekali. Sama sekali. Jadi kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan BPJS meminta biaya untuk ini itu dalam proses rekrutmennya, itu dipastikan bukan dari BPJS Kesehatan. Mungkin nih ada yang minta dapat email gitu Iya, kan, Anda disuruh diterima. bayar dulu, bayar tiket biasanya gitu ya. Bayar akomodasi dulu ya kan, Akomodasi, untuk uang muka Iya. rekrutmen nggak ada ya Pit ya. Kalau Nggak ada. BPJS Free. gratis semua, free semua ya Pit Betul ya. sekali. Oke, mungkin informasi tambahan lagi nih Pit. Untuk informasi resmi nih, informasi resmi lamaran atau open recruitment yang ada di BPJS Kesehatan itu bisa langsung dicek di media sosial BPJS Kesehatan. resmi, Ya. media sosial resmi BPJS Kesehatan. Selain website, itu ada media sosial resmi milik BPJS Kesehatan RI. Jadi itu memang informasi validnya di situ. Jangan mau klik-klik sembarang link gitu ya. Nah, mana tahu nanti ada info dari info locker yang lain iya, gitu info locker tiba-tiba linknya entah dari mana gitu ya kan. Pastiin dulu di website BPJS sama di akun resmi BPJS. Iya, akun sosial medianya BPJS Kesehatan. Mungkin itu aja Pit informasi yang bisa kita share sama teman-teman hari ini. Gak bosan-bosan diingatin kalau ada yang mau bertanya atau ada informasi yang mau dikonfirmasi, silakan direct message kami atau komen. Insya Allah nanti dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.